Ya, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. ya, sambil nunggu teman-teman yang lain, kita langsung mulai aja pelajarannya. Udah 2 minggu aja ketemu ya kagak mulai pelajarannya dari tanggal 15. Lama juga ya. Banyak materi yang ketinggal. Nah, langsung masukin. Gimana kabarnya nih, Pak? Pada jenuh nggak? Belajar kayak gini? Enakan belajar langsung apa belajar kayak gini? Belajar langsung, Pak, jujur. Kalau menurut pribadi saya Langsung, itu Pak. belajar Belajar langsung, Pak. Jadi istilahnya langsung mengenai secara Serius. langsung pelajarannya. Kenapa suka belajar langsung pada kayak gini? Kan kalau belajar kayak gini kan bisa santai-santai tuh. Langsung aja tuh Pak, lebih enak, lebih fresh dibanding kayak gini kan. Demi apa tuh, jujur. Lebih fresh ya juga sih, lebih ada komunikasinya ya antar teman-teman ya. Nah, Komunikasinya tuh biar tidak miskom. Nah, bisa ketemu juga sama teman-teman ya. Kelihatan nggak presentasinya? kelihatan, Pak. Emang kalau kalian kalau belajar online kayak gini, menurut kalian kurangnya apaan sih? Selain tadi kurangnya apa tadi? Materinya, Pak. Materinya mungkin ada yang kurang. Kan kalau misalkan Males, Pak. Rebahan. Oh ya bikin malas juga ya, soalnya di rumah ya rebahan mulu jadi pengennya ya. Main ML aja, Ril. cuci piring dulu sih. Kalau buat materinya tadi kenapa materinya? Mungkin materinya Materinya iya, mungkin materinya ada yang kurang. Kan kalau misalkan belajar secara virtual gini nih, Pak. Mungkin ada yang menurut saya ada yang kurang paham gitu. Oh iya, kurang enak aja ngejelasin lewat virtual ya, enakan langsung. Nah, gitu maksud saya. Jadi kalau misalkan ngebahas secara langsung nih, istilahnya ya ibaratnya kayak enak jadinya gitu, Pak. Iya sih. Bohong. Itu sama bohong tuh. Tidak males Pak katanya, bukan karena kurang materi tuh katanya tuh. Enggak gitu, tidak gitu. Cuman emang gimana ya, kayak kurang enak aja gitu, Pak, kalau belajar secara virtual. Kan kalau misalkan belajar secara langsung kan lebih jelas gitu. Ini semangat banget berarti ini bagus nih. Pak, sabar, Pak. Kita lagi, Pak. Pak, selesai. Ya sebenarnya emang semangat sih, Pak, cuman gimana ya? Karena emang ada kendala corona begini. Ya, saya. Tapi nanti perkiraan bulan Juni kalau nggak Juli itu udah mulai masuk loh kelas. Udah mulai masuk kelas. Nah, itu kalau bisa dipercepat lagi, Pak. Nanti tunggu saya jadi menteri dulu, saya percepat langsung. Nah, saya setuju banget tuh. Yaudah ya, saya absen dulu ya. Ahmad Maulana Yusuf ada nggak? Hadir, Pak. Keren. Lanjut ke Alifia Fatia Nurtiawan. Hadir. Keren. Lanjut ke Ayu Indah Instari. Belum ada ya? Lanjut ke Bimo Putra Yajid. Iya Pak, hadir. Bimo. Terus lanjut ke Cesario Albert Pamungkas. Hadir nggak? Suara ML lah. Keren. Astagfirullahaladzim. Terlalu semangat gitu. Keren juga. Lanjut ya.
Fahreza Arif Pohan. Belum ada juga ya. Lanjut ke Hilda Soleha. Ada nggak Hilda Soleha? Hadir. Lanjut ke Hilda Sumayah. Belum ada ya. Selanjutnya Ika Nur Yolanda. Hadir, Pak. Selanjutnya Intan Marita Nur Rahman. Belum ada ya. Lanjut ke Jasmine Azura Nasution. Belum ada juga. Lanjut ke ini Khairil Anhara. Ada nggak sih? Nggak ada ya? Dia ada nih Pak. Udah Piring ini. piring. Lagi OTW nyuci piring. join. Oh, Khairil Anhar ada ya? Lanjut ke Khairunisa. Ada Khairunisa nggak? Belum ada juga. Ada Komalasari nggak? Komalasari. Belum ada juga. Lanjut ke Latifah Nurbaiti. Belum ada juga. Lanjut ke MG dan Firmansyah. Saya Pak. Keren juga. Lanjut ke Muhammad Zaidan Noval. Belum ada ya? Muhammad Abdul Fikri. Mana ini Abdul nih? Nggak ada ya? Selanjutnya Muhammad Fikih Mido R. Ada nggak? Hadir Pak, selalu hadir. Suka nih, keren nih, keren. Iya. Semangat banget deh. Pak. Ade login apa nih Pak? Ah, gimana? Dia cuma login doang Pak. Ade Pak. Ya nggak apa-apa deh, yang penting dengerin sama diskusi aja ya, sambil tanya jawab, nggak apa-apa. Mau sambil makan atau sambil ngapa-ngapain, yang penting dengerin sama paham aja. Pak Pak, itu katanya itu Lutfia Salama belum di absen Pak. Katanya belum dipanggil. Lucia Salama ada? Pak saya nggak join tapi didengerin nggak apa-apa kan Pak? Hah? Nggak join Saya tapi nggak join denger. nih Pak. Gimana caranya? Dengerin Alan aja suaranya. Siapanya Alan. Ya masuk aja. Emang nggak ada kota apa? Bentar lagi mitik Pak dia. Bagok. Alasan Mitik apa sih? Mitik Glory. Bohong. Lanjut dulu ya. Nailah Putri Fiandri ada nggak? Belum ada ya? Oke, Lutfia Salama. Sorry nggak ngeliat tadi. Lanjut ke Nasya Zahlia Santoso. Ada nggak? Belum ada. Lanjut ke Nurmala Khoir. Hadir, Pak. Keren juga. Lanjut ke Putri Aprilia Nabila Sari. Belum ada ya. Lanjut ke Selvi Diana. Hadir, Pak. Lanjut ke Silvi Aulia. Belum ada ya. Lanjut ke Siti Nur Laila. Ada nggak Siti? Hadir. Saya. Oke. Lanjut ke Sahrul Ramadan. Ada Sahrul Ramadan nggak? Saru lagi pacaran Pak dia Pak. Mas juga dia pagi-pagi pacaran. Astaga. Masih Pak. Lanjut ke Tari Fitriana. Ada Tari Fitriana nggak? Bukan pacarnya Sarul kan ini?
Janjian Pak. Ajudan ya. Ya apaan sih Diril? Lu bercandanya aduh, real. Gak kayak gitu. Lanjut ke Parah lu. Trias Aryani. Ada Trias nggak? Trias Aryani. Oke. Lanjut ke Yona Ramadhani Alfani. Ada nggak? Nggak ada ya. Oke. Lanjut ke Ade Irmanizar. Di main ML Pak dia Pak lagi login. Keras juga nih Ade. Lanjut ke Widya Nurbaiti. Ada nggak? Ada nggak Widya Nurbaiti? Nggak ada ya? Oke, lanjut ke Setiawan Dwi Saputra. Ada juga ya? Hadir Pak, hadir. Oke. Lanjut ke Diana Rahmawati. Ada Diana Rahmawati nggak? Masih hadir Pak. Iya, ya, Wan, hadir Wan. Ada Diana Rahmawati nggak? Nggak ada ya? Haji Mario Pak. Keren juga di pagi-pagi. Lanjut ke Sita Mida Alfasanah. Hadir Pak. Oke. Lanjut ke M. Rizky Ardiansah. Ada nggak? Nggak ada ya? Oke. Pak Iril ngajakin main klasik Pak. Siapa? Iril ngajakin main klasik. Nanti main klasiknya bareng sama saya. Kita push rank aja. Jadi Pak ya, gas kan. Ya, ya. Nyimak. Bisik. Yaudah ya, kita mulai ke pelajaran aja. Nggak lama kok, setengah jam aja kita bahas. Balik dengerin. Doang di sini. Udah ngebahas tentang macam-macam bencana ya. Nah, kita review ulang ya. Iya Pak. Kemarin ada yang namanya bencana mana? Ada yang namanya bencana nih. Bencana itu dibagi menjadi 3 kan kemarin. Pertama ada bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Nah, bencana alamnya ini dibagi lagi jadi 3 lagi. Geologis, klimatologis, ekstrateritorial. Nah, saya mau nanya, kan baru-baru ini lagi kabar di berita tuh di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur dan daerah lain-lainnya tuh sedang tertimpa bencana ya. Kira-kira itu bencana-bencana itu termasuk jenis bencana apa di sini? Bencana alam Pak. Nah, alamnya alam apa yo? Ini ada 3 nih alamnya nih. Alam yang geologis. Ekstra apa itu? Ekstrateritorial. Iya, ekstrateritorial Pak. Coba saya mau nanya, yang bilang geologis, kenapa geologis? Karena kan diakibatkan oleh batuan-batuan Pak, suatu wilayah. Kayak begitu Pak, kira-kira. Keren juga, keren. Kalau geologi bencana alam. Iya. Bencana yang disebabkan alam. Iya, ya betul. Nah, tadi kalau yang ekstraterestrial, kenapa yo? Kenapa bisa nyebut ekstraterestrial? Menurut kamu kenapa? Itu bencana yang disebabkan oleh manusia. Kalau bencana yang disebabkan manusia bukannya yang non alam ya? Sosial. Oh iya, lupa. Biasa masih pagi santai. Ada lagi nggak menurut kalian yang ngasih pendapat? Ayo.
Menurut kalian yang di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat itu bencananya masuk bencana apa? Yang kalau kalian lihat di video itu ada banjir, terus eh, di tepi-tepi. Klimatologis, Pak. Kenapa tuh klimatologis? Ayo, kenapa klimatologis? Ada yang Karena mungkin dari posisi cuaca, hujan. Ya, betul nih. Diingat-ingat lagi ya. Kalau bencana alam yang geologis, bencana alam geologis itu tadi benar. Tadi katanya tentang batuan segala macam. Itu akibat karena adanya proses tektonik di dalam bumi. Jadi kayak longsor, terus gunung Merapi itu masuk ke dalam geologis. Termasuk ke tsunami juga. Tsunami itu kan juga dari geologis dia masuknya. Karena adanya pergerakan tektonik bumi yang menyebabkan tsunami. Nah, kalau klimatologis, itu yang merupakan bencana alam yang disebabkan oleh fenomena cuaca yang mempunyai potensi menimbulkan bencana. Kayak ada banjir bandang tuh, terus angin puting beliung di Madura. Kayak gitu-gitu tuh masuk ke klimatologis karena fenomena cuaca. Sebentar ya. Ini ada yang tadi yang masuk. Masuk ke situ enggak ada ya? Setelah kalian udah ekstraterestrial. Nah, kalau yang ekstraterestrial itu bencana alam yang disebabkan gaya atau energi dari luar bumi. Gampangnya kayak inilah meteor lah. Itu. Jadi geologis itu tentang tektonik, klimatologis itu tentang cuaca, ekstraterestrial itu tentang ingatnya tuh meteor aja. Pokoknya dari luar bumi, energi dari luar bumi. Biar gampang ingatnya. Kita lanjut ke skema rencana penanggulangan bencana. Pertama itu ada perencanaan penanggulangan bencana disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangannya. Setiap rencana dalam perencanaan ini merupakan program atau kegiatan yang terkait dengan pencegahan, mitigasi, dan pencegahan. Skema rencana penanggulangan bencana. Pertama itu ada pengenalan dan pengkajian bahaya. Ada yang tahu nggak maksudnya apa? Pengenalan dan pengkajian bahaya. Kayak misalnya itu terjadi gara-gara apa, terus faktor-faktornya apa gitu, Pak. Keren. Bimo ya? Lanjut, ada yang Ya. tahu lagi nggak selain itu? Bisa ngasih contoh atau kayak gimana gitu? Bukti konkretnya kayak apa? Pengkajian bahaya. Contohnya gunung meletus dia disebabkan sama apa, terus faktor-faktornya apa. Ya, itu betul. Kayak contohnya banjir disebabkan oleh membuang sampah sembarangan gitu. Ya, betul banget, betul. Jadi pertama itu pengenalan dan pengkajian bahaya. Tadi udah dijelasin sama kalian itu betul semua. Jadi bahaya-bahaya itu kayak bencana-bencana itu kan dikaji. Terus pertama kan di pengenalan. Jadi masyarakat itu diberi edukasi dulu terlebih dahulu tentang bahaya bencana-bencana itu. Tadi ada bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Itu masyarakat tuh dikasih tahu dulu semuanya tentang bahaya bencana-bencana itu. Setelah dikenalkan ke masyarakat setempat, dikaji sama peneliti-peneliti atau orang-orang yang pengen meneliti tentang potensi-potensi bahaya tersebut. Jadi misalkan kayak di daerah pesisir. Nah, daerah pesisir itu kan potensi akan tsunami-nya besar. Jadi masyarakat itu dikenalkan dulu tentang tsunami. Kalau ada tsunami itu ciri-cirinya bagaimana sih? Misalkan kalau tsunami ciri-cirinya airnya surutnya parah gitu. Itu ciri-ciri akan tsunami. Jadi kalau airnya surutnya parah, terus
kalian tuh bisa evakuasi diri tuh berapa menit, misalkan 10 menit. Selama 10 menit itu kalian langsung lari ke tempat tinggi untuk evakuasi diri. Jadi masyarakat jika sudah mengetahui dan mengenal akan potensi-potensi bahaya, jadi mereka sudah tahu gitu buat evakuasi diri. Jadi mereka istilahnya teredukasi gitu. Yang kedua, kita lanjut ya. Yang kedua ada pengenalan kerentanan. Ada yang tahu nggak pengenalan kerentanan itu apa? Setelah diedukasi, Resiko bencana dan dampak buruk. resiko bencana dan dampak buruk bisa. Ada yang tahu yang lain? Setelah pengenalan dan dikaji, terus pengenalan kerentanan. Ya bisa betul tadi kata Bimo. Salah satunya kayak istilahnya tuh kita tuh harus tahu yang rentan tuh siapa aja. Misalkan kalau dari manusianya, saya mau nanya, kalau anak bayi sama umur-umur kalian lebih rentan mana? Kalau ada tsunami, kalau ada bencana. Anak bayi. Kalau kalian sama orang tua lebih rentan mana? Orang tuh Orang tua. Kalau orang tua sama kakek-kakek lebih rentan mana? kakek. Ya, jadi Kakek-kakek. itu ada kalian di situ bisa udah ngerti gitu tingkatan-tingkatannya. Dari mulai anak bayi, umur-umuran sekalian kalian remaja atau dewasa, masuk ke orang tua, masuk lagi ke lansia. Jadi itu udah kalian tuh sebenarnya udah bisa tahu yang mana yang rentan dan yang mana yang enggak. Ini dari sisi manusianya ya. Misalkan dari bayi, kenapa setiap ada bencana banjir, jadi setiap ada bencana banjir lah, yang ini buat contohnya. Itu tuh yang diprioritaskan pertama itu wanita, yang kedua bayi dan lansia. Karena apa? Karena mereka itu yang rentan terhadap bencana. Jadi mereka itu kalau biar gampang ingat tuh, mereka tuh nggak bisa mengevakuasi dirinya sendiri. Kan kalau kalian pasti kalau ada bencana udah pasti lari ya kan, udah bisa evakuasi diri. Langsung auto lari kalian kalau ada gempa bumi atau banjir itu udah bisa emang evakuasi diri. Tapi sedangkan anak bayi, terus orang-orang yang lansia, mereka tuh susah buat mengevakuasi diri, bahkan nggak bisa. Jadi mereka itu skala prioritas dalam kayak kalau bencana banjir terjadi. Jadi pertama kali yang ditolong tuh mereka-mereka dulu dibandingkan kalian-kalian ini. Karena kalian-kalian ini bisa dibilang bisa menyelamatkan diri kalian sendiri. Karena tadi kalian bisa mengevakuasi diri itu. Karena kalian kan rata-rata masih sehat jasmani rohani, sehat jasmani, jadi masih kuat lari lah. Lanjut ke analisis kemungkinan dampak bencana. Ada yang bisa ngasih penjelasan nggak tentang analisis kemungkinan dampak bencana? Ngasih contoh deh. Contohnya tsunami, dampak bencananya itu apa gitu. Iya betul. Ada lagi yang lain? Banjir, dampak bencananya apa? Iya betul. Pokoknya di analisis kemungkinan dampak bencana ini di analisis tuh gimana? Suatu masalah bukan? Iya gimana? Kayak analisis itu kayak pemecahan suatu masalah gitu, masalah bencana. Betul, cakep banget ini. Ya, jadi emang menganalisis kayak mencari tahu pokoknya kemungkinan dampak bencana ini apa aja. Yang namanya dampak itu sesudah apa sebelum? Sesudah. Nah, jadi menganalisis kemungkinan dampak bencana. Misalkan, tadi kan ada namanya bencana alam, bencana non alam, bencana sosial. Kalau bencana sosial itu, misalkan angka penduduk itu di Indonesia semakin tinggi. Angka penduduk di Indonesia laju pertumbuhannya semakin tinggi. Nah, dampak kemungkinan bencananya apa? Ada yang bisa tahu nggak? Karena laju pertumbuhan kepadatan penduduk, betul. Yang lain gimana? Pengurangan resiko bencana. Iya betul.
Ada lagi nggak yang lain? Karena orang semakin banyak nih, kira-kira kemungkinan dampak bencana apaan? Karena orangnya semakin banyak. Pengangguran boleh nggak sih, Kak? Kenapa? Pengangguran gitu. Nah, itu betul tuh pengangguran. Karena orang semakin banyak, lapangan pekerjaan semakin sedikit, jadi adanya pengangguran. Selain pengangguran, ayo apa lagi? Kriminalitas, Nah, kriminalitas, kriminalitas, betul. Selain kriminalitas, kemiskinan. nah itu kemiskinan terutama. Tuh. Jadi dari situ tuh kalian tuh udah paham lah istilahnya tuh. Udah ngerti kalian tuh tentang kemungkinan analisis kemungkinan dampak bencana. Oke, lanjut kita masuk ke pilihan tindakan penanggulangan bencana. Ada yang bisa ngejelasin? Setelah tahu analisis kemungkinan dampak bencananya, setelah kita tahu bisa kita kira-kira, terus kita milih tindakan bencananya gimana nih? Dalam tadi kan Perilaku gimana? atau sikapnya yang sesuai. Ya bisa. Misalnya kayak ngebantu atau buka. Kita ambil aja tadi bencananya kan bencana sosial ya, bencana karena kepadatan penduduk. Kira-kira pilihan tindakan penanggulangan bencananya apa? Membuka lapangan kerja. So, selain membuka penanggulangan lapangan kerja apa lagi? Ayo apa lagi ayo. Membuat, Misalnya kayak ngebantu ekonomi, contohnya ngasih sembako. membuat program ini. Apa sih kayak kemiskinan gitu. Apa tuh? Baksos. Iya gitu. Bisa. Jadi setelah saya jelasin ya, jadi setelah tahu kemungkinan dampak bencananya, terus pilihan tindakan penanggulangan. Penanggulangan kan artinya supaya tidak terjadi kan, supaya tidak terjadi bencana tersebut. Berarti supaya nggak terjadi tadi kemiskinan, terus kriminalitas, terus apalagi tadi tuh pengangguran, supaya nggak terjadi apaan? Salah satunya tadi udah disebutin. Terus ada juga tadi kalau di Indonesia tuh kalian udah pada tahu lah, ada namanya program keluarga berencana, ya kan? KB. Nah, program KB itu apa? Jadi untuk mengatur jumlah haji penduduk, misalkan satu keluarga bukan cuman boleh sih, diharapkan diharapkan punya anak cuma 2. Jadi supaya ledakan penduduk itu tidak terlalu besar. Gitu. Pokoknya tindakan penanggulangan bencana berarti agar bencana itu tidak terjadi, ditanggulangi gitu. Lanjut ke mekanisme penanggulangan dampak bencana. Nah, ada yang bisa jelasin nggak mekanisme penanggulangan dampak bencana? Kan tadi kan di atas tindakan penanggulangan bencana. Sekarang mekanisme penanggulangan dampak bencana. Cara-caranya, Pak. Ya, betul. Jadi kalau di sini itu penanggulangan dampak bencana. Kan kalau di atas tadi di tindakan sini berarti sebelum bencana, karena di penanggulangan bencana. Nah, kalau di sini mekanisme penanggulangan dampak, ada kata dampak sini. Berarti sesudah. Yang di atasnya sebelum bencana, yang di sini sesudah bencana. Paham ya? Jadi selanjutnya terakhir ada namanya alokasi tugas dan peran instansi. Ada yang tahu nggak alokasi tugas dan peran instansi apa? Kalau terhadap penanggulangan bencana. Saya kasih contoh. Kalian tahu BNPB nggak? Tahu. BNPB, Tim SAR, apalagi yang kalian tahu tentang bencana-bencana. Pengungsian gitu bukan sih, Kak? Hah? Gimana? Pengungsian gitu bukan, kalau misalkan kan ada bencana tuh. Nah, jadi tuh kayak ibaratnya kayak di ngungsiin gitu tuh. Nah, Ya bukan sih. tuh, cakep nih korban bencana nih jangan-jangan nih kemarin nih. Hafal banget. Iya, ya betul banget tuh. Jadi nanti di slide selanjutnya ada tugas-tugas BNPB. Jadi BNPB itu bertugas apa sih kalau terjadi bencana? Kalau sebelum bencana, sedang bencana, dan sesudah bencana. Itu mereka tuh punya tugas, masing-masing punya tugas. Dan peran instansi. Instansi di sini tuh maksudnya kayak
bisa berbagai macam gitu. Karena instansi ya, bisa jadi perusahaan, bisa jadi apa, bisa jadi apa. Kalau dari perusahaan, misalkan contoh peran instansi dalam penanggulangan bencana. Ini misal pas lagi bencana misalkannya terjadi bencana di Priuk misalkan banjir. Nanti misalkan dari PT Pertamina ngasih baksos, ngasih bantuan sosial berupa sembako. Nah, itu berarti PT Pertamina ini ikut serta atau berperan berpartisipasi dalam bencana tersebut. Jadi instansi-instansi atau PT-PT itu ikut serta dalam dampak bencana tersebut. Oke nih, kita lanjut nih. Nih, mekanisme kesiapsiagaan dan penanggulangan dampak bencana. Pertama itu ada perencanaan penanggulangan bencana. Yang kedua ada pengurangan resiko bencana. Yang ketiga ada pencegahan. Yang keempat ada pemanduan dan perencanaan pembangunan. Yang kelima persyaratan analisis risiko bencana. Yang keenam pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang. Yang ketujuh pendidikan dan pelatihan. Yang kedelapan persyaratan teknis penanggulangan bencana. Nah, ini nih yang tadi dibilang nih tahap pra bencana. Kalau pra artinya apa? Pra bencana. Sebelum kan? Sebelum Pak. Cakep tuh. Tahap pra bencana berarti tahap sebelum bencana. Pada tahap sebelum bencana di mana ada potensi bencana dan penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi. Jadi kalau ada pada tahap pra bencana sebelum bencana itu penanggulangan bencananya itu meliputi pertama kesiapsiagaan, yang kedua peringatan dini, yang ketiga mitigasi bencana. Kayak misalkan itu kayak kalian tuh pasti pernah nonton di TV-TV tuh, misalkan bendungan Katulampa ketinggian sudah sekian meter di bendungannya, langsung peringatan dini atau langsung siaga 1 apa siaga 2 gitu. Di situ tuh udah karena ada potensi di situ. Ada potensi ditakutkan sungainya meluap yang mengakibatkan banjir. Itu tahap pra bencana ya. Ingatin kesiapsiagaan, peringatan dini, mitigasi bencana. Yang kedua, tahap tanggap darurat. Pada tahap tanggap darurat di sini maksudnya pada tahap saat terjadi bencana. Tadi misalkan tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Tanggap darurat bencana meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. Tadi benar tuh yang disebutin tuh, kayak mereka itu kalau pada saat bencana itu langsung bikin tenda tempat pengungsian untuk sementara. Karena tadi pemenuhan untuk pengungsi pada tahap tanggap darurat ini yang paling utama tuh pertama sih ya itu evakuasi korban dulu. Makanya kayak banjir-banjir itu yang tadi saya bilang yang rentan-rentan tuh langsung dibawa dulu, diamankan atau dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Terus dalam tahap tanggap darurat ini juga harus ada sarana dan prasarananya. Salah satunya tadi adanya tempat buat apa tadi namanya evakuasi apa namanya ini nih mana sih pengungsian ya. Terus harus ada juga pemenuhan mereka, kan mereka namanya habis kena bencana berarti pakaiannya nggak ada, kalau nggak sempet ya pakaiannya nggak ada, nggak punya makanan, nggak punya duit juga. Ya, jadi di sini pemerintah tuh harus menyediakan yang namanya sarana dan prasarana untuk korban banjir, korban bencana. Lanjut tahap pra bencana, tahap sebelum bencana udah, tahap saat sudah bencana udah, lanjut ke pasca bencana. Pasca bencana berarti apa pasca? Sesudah bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana atau sesudah bencana meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi. Ada yang bisa jelasin nggak?
pasca bencana tahapnya itu rehabilitasi dan rekonstruksi. Maksudnya apa? Ada yang bisa jelasin nggak? Atau ngasih pandangan gitu? Kayak gimana ya? Kayak terapi gitu bukan sih Pak kalau rehabilitasi? Ya bisa terapi karena dia shock ya kan, karena dia Ya mungkin. Ya mental ya mungkin kan. mungkin. Bisa banget. Mungkin dia karena habis gempa terus ketakutan, direhabilitasi itu di terapi mentalnya. Bisa. Iya Yang Pak. Kalau rehabilitasi itu kayak pemulihan semua aspek bencana pelayanan publik atau masyarakat. keren juga tuh. Gimana yang lain? Rehabilitasi dan rekonstruksi. Ya, tadi udah jelasin sama teman kalian duanya tuh. Yang satu tadi ada namanya terapi. Ya, bisa juga itu masuk ke rehabilitasi. Maksudnya kayak dia karena ada pernah ngerasain bencana gempa, jadi dia ketakutan. Jadi harus diterapi dulu. Biar dia tuh kondisi mentalnya nggak keganggu lagi. Kalau ada getaran dikit takutnya shock apa gimana, jadi parno ya. Jadi parno dia. Iya Dan Pak. rekonstruksi. Tadi tuh kata kamu tuh yang pemulihan sarana umum itu sebenarnya bukan masuk ke rehabilitasi tapi masuk ke rekonstruksi. Jadi setiap ada bencana itu yang paling pertama evakuasi, setelah evakuasi rekonstruksi. Maksudnya pembukaan akses jalan, pembukaan ya terutama akses jalan sih dan sarana umum untuk menuju ke lokasi. Misalkan kalau ada desa gitu. Nah, desanya ini habis kena banjir bandang dan kalau mau masuk ke desa itu cuma ada satu akses. Masuknya itu cuma ke lewat jembatan. Nah, sedangkan jembatannya itu putus karena banjir bandang tersebut. Nah, berarti di sini pemerintah harus paling utama itu harus ada opsi bagaimana caranya untuk tadi rekonstruksi supaya bantuan logistik itu atau bantuan mau cari korban atau gimana tuh harus bisa tersalurkan ke desa tersebut. Karena itu rekonstruksi. Pokoknya ingat ya kalau rehabilitasi tadi katanya yang terapi, kalau yang rekonstruksi itu berkaitan dengan kayak bangunan, terus jalan, itu masuknya ke rekonstruksi. Nah, ini tadi yang ada yang jelasin kan kalau yang tadi pengungsi itu tenda-tenda pada saat berarti pada saat sebelum bencana, fungsi BPBD itu kan tadi ada BNPB, ada juga BPBD. Kalau BNPB kan Badan Nasional, berarti pusat dia, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Sedangkan BPBD ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Jadi di setiap daerah itu punya BPBD. Tapi untuk satu Indonesia cuma satu BNPB karena dia nasional. Kalau ini BPBD sesuai daerahnya masing-masing. Pada tahap itu bersifat koordinatif dan pelaksana. Dan pada saat darurat fungsi BPBD yaitu bersifat koordinatif, komando, pelaksana. Dan pada saat pasca bencana bersifat koordinatif dan pelaksana. Nah, lanjut. Yaitu memberikan perlindungan kepada tujuan penanggulangan bencana. Ini ada tujuannya nih. Yang pertama memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Yang kedua menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Ada yang tahu nggak undang-undang berapa tentang penanggulangan tentang bencana? Ada nggak yang tahu ya? Nah ini coba ntar kalian cari tahu deh. Masuk ke undang-undang berapa? Selanjutnya menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Selanjutnya ada menghargai budaya lokal. Coba ada yang bisa ngasih pandangan nggak atau pendapat kenapa tujuan penanggulangan bencana ini menghargai budaya lokal? Kenapa? Ada yang bisa Agar budaya asing tidak masuk. Iya bisa. Tapi kaitannya dengan bencana apa? Kaitannya dengan bencana agar budaya asing tidak masuk.
Kalian pernah dengar nggak atau tahu? Pasti kalian tahu lah, kayak pernah dengar kata kearifan lokal. Pernah kan? Pernah, Nah, Pak. nah itu kearifan lokal. Jadi eh, pemerintah memang punya caranya tersendiri dalam mitigasi bencana. Tapi masyarakat juga atau warga-warga desa itu juga punya caranya tersendiri dalam memitigasi dirinya. Nah, itu yang disebut dengan kearifan lokal. Pasti itu setiap daerah punya kearifan lokalnya masing-masing. Misal yang paling umum nih, paling umum di masyarakat. Kalau ada bencana kebakaran, kalau di kampung-kampung, kalau dulu tuh biasanya ngapain kearifan lokal lah? Buat ngasih tahu semua warga kalau ada kebakaran, selain teriak-teriak kayak apa? Alat komunikasinya. Pakai Kentongan, Pak. itu Kentongan. angklung ya? Bukan. Nah, Kentongan. Lontong. Nah, kentongan. tuh cakep tuh. Nah, itu Iya. salah satunya itu kentongan. Kentongan itu merupakan eh, tadi kearifan lokal dari masyarakat. Eh, jadi itu menghargai. Jadi tujuan penanggulangan bencana di sini menghargai budaya lokal. Jadi budaya lokalnya tuh nggak dihilangin sama pemerintah. Jadi masyarakat tetap menggunakan kearifan lokalnya, malah dibantu lagi sama pemerintah supaya kearifan lokalnya ini makin bagus, supaya masyarakat juga makin aware gitu, makin apa sih, makin teredukasi juga. Selain kentongan, apalagi? Ada yang tahu nggak? Itu di daerah masing-masing banyak itu. Kayak misalkan di daerah Gunung Api, kearifan lokalnya ngapain? Di daerah eh, pesisir pantai, kalau ada bencana, budaya lokalnya ngapain? Dan itu beda-beda itu setiap daerah. Oke, udah ngerti ya di sini ya. Kenapa di sini menghargai budaya lokal? Karena tadi apa tadi namanya? Saya lupa kan. Kearifan lokal. Lanjut ke membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta. Nah, ini ada yang bisa jelasin gak nih? Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta. Partisipasi publik dan swasta. Ada yang bisa jelasin atau ngasih pendapat? Jadi pembangunan partisipasi di sini mengajak publik. Publik kan berarti masyarakat banyak ya. Serta swasta. Swasta di sini instansi. Jadi biasanya itu kalau kalian sering lihat apa namanya, kalau terjadi bencana, itu tuh pasti kalian sering lihat tuh ada yang namanya minta apa namanya, minta sumbangan gitu, donatur di pinggir-pinggir jalan untuk korban bencana di Sulawesi, untuk korban bencana di ini, untuk korban bencana di sini. Nah, itu membangun partisipasi publik. Jadi masyarakat di situ istilahnya ikut membantu, baik itu secara materi atau tenaga di sini, dan serta pihak swasta. Swasta di sini instansi. Kayak tadi contoh saya yang kalau Pertamina, misalkan ada bencana di mana, terus Pertamina ngasih uang, ngasih baksos atau ngasih apa gitu ke tempat yang kena bencana tersebut. Oke, Kak, setelah kalian tahu tujuan penanggulangan bencana, kita lanjut ke persebaran wilayah rawan bencana alam di Indonesia. Saya mau nanya, yang kalian di Indonesia ada nggak tempat yang nggak rawan bencana alam? Ada yang tahu nggak di mana? Ya, mungkin menurut saya sih nggak ada sih Pak, karena setiap daerah itu pasti punya cuaca sama musim yang berbeda-beda suhunya. Ya ada kemungkinan pasti di setiap daerah ada bencana. Ya menurut saya begitu. Mantep, keren juga nih. Betul. Apalagi di Indonesia ini, nih, kondisi geologis Indonesia yang berada pada pertemuan lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik, dan diikuti oleh kerusakan lingkungan menimbulkan potensi rawan bencana alam di wilayah Indonesia. Jadi Indonesia ya emang nggak ada tempat yang nggak bakal kena bencana alam, pasti kena semua. Dan ini petanya nih. Nah, ini ini petanya nih. Ini kalian bisa lihat sendiri, kalau yang warna merah itu rawan bencananya tinggi.
Yang kuning sedang, yang hijau berarti rendah. Kalian bisa lihat dari Pulau Sumatera masuk ke Jawa, masuk ke Pulau Sulawesi, itu tuh merah semua. Ada yang bisa jelasin nggak kenapa merah? Kenapa bisa rawan bencana alam tinggi di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Sulawesi? Ada yang bisa jelasin? Karena dekat sama laut, Pak. Mungkin emang karena permukimannya atau rendah atau gimana ya Pak, saya kurang tahu. Tapi yang jelas itu daerahnya emang agak sedikit cenderung kena bencana sih Pak. Ya, emang bukan cenderung lagi. Di situ emang tinggi. Jadi di sini ini peta ini berdasarkan analisis dari BNPB ya, dari nasional. Oh iya. Ini bukan saya yang bikin ini, tapi langsung dari pusatnya yang bikin, dari nasional. Jadi emang di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi itu merah, tinggi banget bencananya. Malah kalau kalian sering kalau buka TV, pasti bencananya di Pulau Jawa, bencananya di Pulau Sumatera, bencananya di Pulau Sulawesi. Udah bencana-bencana itu rata-rata di situ-situ doang. Karena apa? Ada yang tahu nggak? Karena Indonesia tadi saya bilang dilewati oleh ada namanya jalur gunung berapi dunia. Pernah dengar nggak Ring of Fire? Jalur gunung api dunia. Jadi di dunia ini kalau kalian lihat global itu, kalian boleh searching sekarang, ada namanya jalur gunung api dunia. Jadi tuh ada deretan gunung api yang mengelilingi dunia ini. Itu berentet jalur gunung apinya. Dan jalurnya itu masuk melewati ke Indonesia. Itu kenapa di Indonesia itu banyak sekali gunung api. Misalkan di Sumatera, ayo. Ada yang tahu nggak gunung api di Sumatera? Krakatau. Bisa, Krakatau. Itu aja ada di Selat Malaka. Gunung apa lagi selain Krakatau? Yang kemarin meletus, yang banyak yang meninggal. Gunung Sinabung, namanya Gunung Sinabung. Terus yang orang Sumatera mana nih orang Sumatera? Kalian pernah dengar nggak yang namanya Bukit Barisan? Ade Pak Ade. Tuh, ade mana ade nih orang Sumatera nih. Pasti pernah dengar yang namanya Bukit Barisan. Nah, itu emang dari atas dari Aceh nih. Dari Aceh sini nih sampai ke bawah sini tuh, itu ada deretan gunung. Nah, lanjut deretan gunung itu masuk ke Pulau Jawa. Dari Jawa Barat ada namanya Gunung Guntur, gunung apa yang sering dinaikin kalian tuh di Bogor? Gunung Gede Pangrango. Itu masih aktif semua dia. Masuk ke Jawa Tengah ada gunung juga, Jawa Timur ada gunung berapi juga. Masuk ke Pulau Bali ada gunung api juga. Itu namanya Gunung Agung, kalau kalian pernah dengar. Masuk ke Pulau Nusa Tenggara Barat, itu ada namanya Gunung Tambora. Ya kan? Masuk lagi ke apa namanya? Pulau Sulawesi. Ada gunung-gunung api juga banyak di sana. Jadi Indonesia ini kenapa rawan banget terhadap bencana? Karena tadi dia tuh dilalui oleh jalur Ring of Fire, jalur gunung api yang menyebabkan kondisinya itu nggak stabil. Tadi nih di atas dijelasin. Udah dilalui gunung berapi, Indonesia juga udah apes banget lah pokoknya Indonesia lah. Udah dilalui gunung api, dia itu ditemuin sama lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lempeng Eurasia itu di sini nih, di atas sini nih. Ini lempeng Eurasia nih, di atas sini nih. Ini lempeng Eurasia. Nah, ini lempeng Australia. Nah, ini lempeng Indo-Pasifik. Nah, itu Indonesia tuh di tengah-tengahnya tuh. Jadi kalau tiga lempeng ini gerak, sedang istilahnya lagi jalan lah, lagi pengen gerak nih. Saya lagi pengen gerak ah. Nah, kalau gerak itu kan berarti kita yang ada di atas permukaan bumi ini kan pasti ikut getar juga dong, pasti ikut gerak juga dong. Yang namanya gempa bumi. Nah, itu tuh nanti tuh yang menyebabkan gempa bumi itu karena kita ada di tengah-tengah ya istilahnya apes banget lah.
udah dilalui jalur Gunung Merapi, di 3 lempeng juga, dan rata-rata Indonesia negara kepulauan yang potensi akan tsunami juga tinggi banget. Nah, setelah kalian mengetahui kenapa Indonesia rawan banget, ini ada bencana-bencananya nih di setiap daerah. Di Aceh. Dan langsung aja rata-ratanya itu bencana-bencana di setiap daerah itu banjir, gempa bumi, tsunami, kekeringan, tanah longsor. Udah gitu doang rata-rata. Kalian bisa lihat, bisa baca nih dari Aceh sampai Sumatera. Pasti ada banjir, gempa bumi, kekeringan, kebakaran sama longsor. Rata-rata itu. Nih, banjir, gempa bumi, kekeringan, tsunami, longsor. Sama rata-rata itu. Jadi benar tadi tadi yang bilang kalau di Indonesia tuh nggak ada yang aman. Betul banget. Di Indonesia itu emang kagak ada yang aman karena ya ini hampir semua daerah tuh ada bencananya. Dan ini bukan saya yang bikin ini. Ini yang bikin tadi BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Oke, setelah kalian tahu di setiap Indonesia itu ada bencana, kita langsung masuk ke lembaga-lembaga yang berperan dalam penanggulangan bencana. Lembaga pemerintah pusat yang berperan dalam penanggulangan bencana, siapa lembaganya? Ada yang tahu nggak? BMKG. Ya bukan, Pak. Bisa BMKG. Selain BMKG apa lagi? Tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, pertama, mengurangi risiko bencana dan pemanduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan. Yang kedua, perlindungan masyarakat dari dampak bencana. Yang ketiga, penjaminan pemenuhan dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai standar pelayanan minimum. Jadi, kalau dari pemerintah pusat itu ada namanya, kalau kalian pernah dengar tadi yang saya sebutin berulang kali, BNPB. Nah, itu nasionalnya itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Alam. Itu dari pemerintah pusat. Itu dari pemerintah pusat. Kalau dari ini ya, kalau dari pemerintah pusat itu namanya BNPB. Kalau dari pemerintah daerah itu masuknya ke BPBD. Kalau yang dari luar negeri itu namanya ada UNDP. Nah, ini satunya nih, lembaga usaha, tadi instansi. Salah satunya ya Pertamina, PT-PT lah pokoknya. Ini adalah lembaga-lembaga yang berperan dalam penanggulangan bencana. Kira-kira nyampe sini ada yang mau ditanya nggak? Atau kurang jelas? Ada yang mau ditanya nggak? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanya, saya mau kasih tugas nih. Tugas terakhir nih. Iya, ini terakhir banget nih. Setelah mengetahui skema penanggulangan bencana, persebaran bencana, terus lembaga apa saja yang berperan bencana alam, tolong jabarkan terkait dengan bencana apa saja yang ada di daerah asal kalian dan skema penanggulangan bencana dan bagaimana lembaga-lembaga berperan dalam bencana tersebut. Jadi tolong di daerah-daerah kalian nih, misalkan tadi ada orang Jawa, orang Sumatera, atau orang apa tadi, Sulawesi, Kalimantan, tolong kalian cari tahu bencana apa aja yang terjadi di daerah asal kalian. Terus bagaimana skema penanggulangan bencananya. Terus setelah mengetahui bencana apa yang terjadi, terus bagaimana skema penanggulangannya, terus bagaimana peran lembaga-lembaganya dalam bencana tersebut. Misalnya saya kasih contoh,
bencana banjir di Jakarta. Nah, terus skema penanggulangannya, misalkan datang BNPB pas lagi bencana, sebelum bencana dulu, sebelum bencana, apa namanya itu, si pemerintah selalu membersihkan selokan melalui dinas kebersihan. Terus setelah terjadi bencana, pemerintah langsung mengirim bantuan dan evakuasi korban. Setelah bencana pemerintah memberikan bantuan sosial. Itu skemanya ya, itu skemanya. Ingat ya skemanya. Skemanya itu sebelum, saat bencana, dan sesudah. Terus bagaimana peran lembaga-lembaga di sini tadi, instansi-instansi. Misalkan ada PT Pertamina yang ngasih bantuan sosial ke situ berupa uang atau berupa makanan atau sembako. Gitu ya. Kira-kira ngerti nggak dari tugas ini? Ada yang mau ditanyain nggak dari tugas ini? Paham, Pak. Nah, tugasnya ini nggak usah pakai word-wordan, cuman minta pakai ini aja, voice note ya, VN aja. Durasinya paling dikit tuh 2 menit aja, 2 menitan. Dikirim ke WA saya ya. Kira-kira ada yang mau ditanya lagi nggak? Ada yang masih bingung gitu tentang penanggulangan bencana dan instansi yang berperan? Mau masuk Pak Sirio. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Nggak ada ya? Nggak ada yang mau ditanya lagi ya? Ya udah, kalau nggak ada yang mau ditanya lagi, kita cukupkan aja sampai sini ya. Ini makasih banget nih buat teman-teman nih yang udah masuk nih. Si Ade, Bimo, Evosror, Hilda Soleha, Hilda Sumaya, Ike, Kairunisa. Ya, teman-teman yang lain nih makasih banget nih udah masuk nih. Ya udah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilillah fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa tugas dikerjain ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugas dikerjain ya. Jauh lupa. Terakhir kapan, Kak? Minggu depan. Terakhir minggu depan. Pokoknya dikirim pakai VN. Oke? VN aja. Udah, saya tutup ya. Makasih teman-teman. Apa? Ini nih. Itu apaan itu? Sempron. Sempron pakai PPT. Pakai kocak. Gimana? Gue kira pakai slide itu kita doang. Soalnya waktu itu bukannya pakai itu doang ya? Gue belum bikin, tapi gue juga belum tahu sih positif apa enggak. Positif lah. Jangan masalah positif corona. Itu cara matinya gimana, Kor? Ini kayak 2 kali. Udah.